Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya, segar dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Meskipun usia panjenengan sudah di atas 60 tahun ke atas. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu makanan sederhana yang pasti ada di dapur kita semua. Bentuknya kecil, murah, mudah didapat, tapi insya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Namun di balik manfaatnya ada juga resikonya kalau panjenengan tidak mengkonsumsinya dengan benar. Bapak Ibu tahu apa yang saya maksud? Telur. Sering kita jadikan sarapan cepat, lauk favorit, atau campuran kue. Tapi pertanyaannya, apakah telur aman untuk panjenengan yang sudah lanjut usia? Berapa banyak sebaiknya kita makan? Dan bagaimana cara mengolahnya agar tetap sehat? Nah, di video ini saya akan menjelaskan semua jawabannya. Lengkap seperti saya sedang memeriksa dan memberikan saran langsung untuk kesehatan Bapak Ibu. Jadi, siapkan secangkir teh atau kopi, duduk dengan nyaman, dan monggo mari kita mulai. Yang pertama, manfaat telur untuk para lansia. Bapak Ibu, mari kita mulai dari yang baik dulu. Telur ini sebenarnya adalah makanan paket komplit. Dari satu butir saja, kita sudah mendapatkan hampir semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Poin pertama, protein berkualitas tinggi. Telur mengandung protein lengkap dengan 9 asam amino esensial yang tubuh tidak bisa buat sendiri atau produksi sendiri. Pada lansia, protein sangat penting untuk mempertahankan massa otot. Kenapa? Karena setelah usia 60 tahun ke atas, otot cenderung mengecil dan kalau asupan proteinnya kurang. Saya punya pasien bernama Pak Hasan. Usianya 68 tahun. Beliau sering mengeluh cepat lemas. Setelah saya periksa, ternyata asupan proteinnya sangat minim. Setelah dibiasakan makan 1 butir telur rebus setiap pagi, plus latihan ringan, kekuatan kakinya membaik. Di dalam telur juga kaya akan vitamin D, B12, selenium, dan zat besi. Vitamin D sangat penting untuk mencegah tulang rapuh. B12 membantu mencegah anemia dan masalah saraf seperti kesemutan. Selenium adalah antioksidan yang melawan radikal bebas, membantu menjaga daya tahan tubuh panjenengan. Ada juga leutin dan zekatin untuk kesehatan mata. 2 zat ini melindungi mata dari degenerasi makula dan katarak. Ini penting karena masalah penglihatan membuat para lansia rentan jatuh dan cedera. Lemak sehat untuk otak. Lemak tak jenuh pada telur, membantu kerja otak dan daya ingat. Kuning telur juga mengandung kolin serta zat penting untuk fungsi saraf. Lah, itu tadi adalah manfaat telur untuk para lansia. Sekarang kita ada di potensi bahaya untuk konsumsi telur pada lanjut usia. Sekarang kita bahas sisi hati-hatinya ya. Kuning telur mengandung sekitar 186 mg kolesterol. Tidak semua orang langsung mengalami kenaikan kolesterol darah. Tapi pada para lansia dengan riwayat jantung atau kolesterol tinggi, konsumsi berlebih bisa sangat berisiko. Analoginya seperti jalan tol. Kalau bersih dan lancar, tidak masalah. Tapi kalau ada penyumbatan, tambahan kendaraan atau kolesterol akan membuat macet dan berbahaya.
Resiko alergi juga, walaupun jarang, ada lansia yang alergi pada protein telur. Gejalanya itu bisa gatal, ruam, ataupun gangguan pencernaan. Di dalam telur juga terdapat bakteri Salmonella. Telur mentah atau setengah matang bisa membawa bakteri Salmonella. Pada orang muda mungkin hanya diare ringan, tapi pada para lansia biasa menyebabkan dehidrasi dan komplikasi serius. Pernah waktu itu ada kasus di Ibu Siti yang usianya waktu itu 72 tahun, yang mengalami diare hebat, berat setelah makan telur setengah matang yang dia masak. Butuh rawat inap karena tubuhnya sangat drop lemas. Tadi manfaat telur dan potensi bahaya konsumsi telur pada para lansia. Sekarang kita belajar cara mengolah telur yang aman untuk para lansia. Bapak Ibu, cara masak yang sangat menentukan manfaat dan resikonya. Yang pertama, hindari telur mentah atau setengah matang, termasuk telur ceplok dengan kuning yang masih cair di dalam kuningnya, atau mayones buatan sendiri dari telur mentah. Yang kedua, metode memasak yang aman. Rebus, kukus, atau orak-arik dengan sedikit minyak sehat seperti minyak zaitun. Hindari menggoreng dengan banyak minyak sawit karena bisa menambah lemak jenuh yang ada di dalam telur. Yang ketiga, pastikan matang sempurna. Putih dan kuning telur harus matang untuk membunuh bakteri yang ada di dalam telur. Yang keempat, batasi kuning telur. Lansia yang sehat, 1 butir telur itu cukup untuk per 1 harinya. Lansia dengan kolesterol yang tinggi, 2-3 telur utuh per minggu, itu sudah cukup. Putih telur boleh lebih dibanyakan. Yang kelima, kombinasikan dengan sayur. Omelet bayam mungkin jadi solusi, telur rebus dengan brokoli, atau orak-arik dengan wortel. Ini menambah serat, membantu mengontrol kolesterol, dan menyehatkan pencernaan. Catatannya, telur hanyalah satu sumber protein. Tetap kombinasikan dengan ikan, tempe, tahu, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan. Untuk putih telur sendiri, Bapak Ibu bebas sesuai kebutuhannya, asal jangan berlebihan. Baik, itu tadi penjelasannya. Bapak Ibu ingat, telur itu bukan musuh, tapi sahabat bila kita tahu cara mengkonsumsinya dengan bijak. Sama seperti obat, dosisnya yang menentukan manfaat atau bahayanya. Nikmatilah 1 butir telur dengan cara yang sehat, agar tubuh tetap kuat, otot terjaga, dan resiko penyakit bisa kita hindari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga, supaya kita semua bisa hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Saya, Adam Suseno, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.